Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang flashback materi PAS untuk nanti diujikan di penilaian akhir semester ganjil kelas 12 MIPA. Semoga kalian bisa menjawab semua soal-soal PAS biologi yang sudah kami susun di tim MGMP Biologi. Kita mulai ya. Jumlah soalnya biasa ada 40. Kita mulai dari bab pertama sampai bab terakhir, hereditas manusia. Yang pertama adalah contoh perkembangan pada makhluk hidup. Nah, ini ciri-ciri dari perkembangan apa saja. Nah, yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan pada makhluk hidup. Jadi bedakan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan bisa diukur, perkembangan tidak bisa diukur. Pertumbuhan tidak bisa kembali ke bentuk semula, ke awal. Perkembangan bisa kembali ke awal. Kemudian, pertumbuhan itu penambahan volume, sementara kalau misalnya perkembangan itu menuju ke arah kedewasaan. Terus, mengamati pertumbuhan tanaman dihubungkan dengan hormon. Nah, ini artinya kamu harus tahu fungsi-fungsi umum pada hormon-hormon tumbuhan, nanti dihubungkan sama gambar yang kita amati. Lalu ada proses perkecambahan. Masih ingat kan ada proses imbibisi, masuknya air dari Tesla pada biji. Tujuan masuknya air itu adalah merangsang enzim yang ada di dalam embrio, enzim giberellin, untuk melakukan proses metabolisme yang ada di biji tersebut, sehingga memungkinkan untuk merangsang pertumbuhan bakal akar, bakal batang, dan bakal daunnya. Kemudian ada fase-fase embrio, ada morula, blastula, gastrula. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan morula itu bagaimana, blastula itu bagaimana, dan gastrula bagaimana. Lalu modifikasi ektoderm dan endoderm. Ektoderm lapisan paling luar dari embrio, endoderm lapisan paling dalam. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan modifikasi ektoderm itu menjadi apa saja? Kulit kah? Sistem saraf kah? Kemudian kalau endoderm itu termodifikasi menjadi apa saja? Nah, gitu. Lalu percobaan praktek menanam, ini dianalisis nanti hasilnya bagaimana. Jadi kemampuan kamu untuk menganalisis hasil percobaan ini diuji di sini. Lalu ada membaca grafik kecambah. Perhatikan juga dengan teliti grafiknya itu maksudnya apa. Lalu ada grafik kerja enzim dihubungkan dengan energi aktivasi. Jadi kalau ada enzim, energi aktivasinya lebih efisien, lebih sedikit dibandingkan tidak ada enzim. Jadi kerja enzim lebih berat, kerja metabolisme lebih berat jika tidak ada enzim. Cara kerja enzim katalase, berarti ini hubungannya dengan pengaruh-pengaruh ataupun faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase, apakah itu dari suhu, apakah itu dari substratnya, kayak gitu. Lalu ada gambar, pertanyaannya nanti tempat terjadinya respirasi aerob, apakah itu tempat terjadinya glikolisis, di mana tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif, tempat terjadinya siklus Krebs, atau transport elektron sistem. Menghitung ATP di transport elektron sistem. Nah, ini berarti kamu harus tahu konversi nilai FADH atau NADH
Jadi tahu konversinya untuk dijadikan menjadi ATP berapa. Ciri-ciri dan sifat katabolisme. Nah, ini konsep umum tentang katabolisme. Membaca skema siklus Calvin, ini reaksi gelap. Apakah dari fiksasi, karbon dioksida, kemudian regenerasi, dan terakhir pembentukan, kayak gitu kan, dari fiksasi CO2, kemudian terbentuknya ada PGA, terbentuk PGAL, jadi PGAL nanti ada terkonversi membentuk ATP, lalu kembali lagi membentuk atau mengikat si fiksasi CO2. Perbedaan fotofosforilasi siklik dan non-siklik, nah ini berarti reaksi terang, pakai konsep umumnya saja tentang siklik dan non-siklik. Berarti dari P700 ataukah dari P680, di mana dihasilkan atau di mana terjadi fotolisis air, di mana terjadi atau terbentuknya ATP dan NADH2. Nah, ini di sini. Lalu ada urutan reaksi terang. Ini juga konsep dasar bagaimana proses terjadinya reaksi terang fotosintesis. Berarti ada hubungannya dengan fotofosforilasi tadi. Struktur kromosom dan bagian-bagiannya. Kamu harus tahu letak sentromer di mana, terus lokus di mana, kemudian satelit ada atau enggak, lalu kromomer ada atau enggak. Nah, itu nanti di gambar kromosom. Satu nukleotida apa saja strukturnya? Satu fosfat, gula, dan basa nitrogen. Lalu translasi, urutan translasi dalam sintesis protein. Silahkan ini dipahami mulai dari setelah transkripsi ataupun setelah terbentuk DNA M atau DNA messenger. Nah, setelah itu langkahnya bagaimana? Itu kan langkah dari translasi. Konsep struktur DNA. DNA ini merupakan rantai double helix yang memiliki enzim-enzim pengikat dan enzim-enzim pemutus. Yang tujuannya nanti kenapa ada DNA? Karena nantinya akan mampu membentuk RNA. Tujuannya adalah menghasilkan kode-kode asam amino atau sejenis polipeptida. Membaca gen di lokus gennya. Nah, ini seperti membaca alel. Lalu rangkaian satu nukleosida. Rangkaian satu nukleosida itu berarti tanpa fosfat atau tanpa basa. Nah, seperti itu. Coba dicari lagi. Kalau nukleosida beda dengan nukleotida. Rumus karyotipe sel tubuh. Nah, ini kamu harus tahu membaca sel tubuh itu apakah pakai 44AA tambah XX, 44A tambah X saja, atau 44A tambah Y saja. Yang ditanya hanya sel tubuh. Letak atau lokasi DNA itu di mana-mana saja, di organel sel apa saja. Dah. Oke, selanjutnya. Membaca urutan pembelahan sel. Berarti dimulai dari profase, metafase, anafase, telofase. Harus bisa membedakan bagaimana gambar profase, bagaimana gambar metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini ada 2 soal tentang ini. Lalu ada konsep meiosis. Nah, ini ciri-ciri dari meiosis. Terjadinya reduksi kromosom dari diploid menjadi haploid. Nah, ini juga kamu harus bisa membaca gambar. Lalu ada gambar spermatogenesis. Nanti mungkin yang harus kamu pahami adalah bagaimana langkah berikutnya dari misalnya spermatosit primer berubah menjadi apa. Terus kemudian spermatid itu dari mana awalnya? Nah, gitu. Jadi ini spermatogenesis, meiosis 1. Persilangan hukum Mendel 2. Ini mudah. Nah, nilai pindah silang. Ini juga mudah.
Lalu penyakit terpaut seks dan konsep pautan seks. Ini sama judulnya sebenarnya pautan seks. Silakan dibaca tentang konsep itu dan penyakit-penyakit apa saja yang terpaut seks. Persilangan epistasis hipostasis. Nah, silakan nanti dibaca dengan benar soal dan kode-kode genotifnya. Jangan salah menyilangkan, apalagi mencari gametnya. Nah, di sini intinya adalah persilangan yang menutupi dan yang ditutupi. Persilangan monohibrid hukum Mendel 1, ini mudah. Persilangan buta warna 2 soal. Ingat buta warna itu nanti persilangannya harus pakai huruf X dulu ya. X, C besar itu normal. X, C besar, C kecil carrier. Dan X, C kecil, X, C kecil itu buta warna. Persilangan golongan darah. Ini juga 2 soal. Menentukan genotip persilangan penyakit hemofilia. Ini juga sama, ini mencari silang-silangnya. Lalu persilangan albino. Lalu hubungkan antara rhesus faktor dengan erythroblastosis fetalis. Bagaimana rhesus yang tidak seharusnya dimiliki oleh bayi jika ibunya rhesusnya positif. Nah, begitu. Kemudian persilangan buta warna. Terakhir, persilangan hemofili. Jadi lumayan banyak tentang bagaimana cara kamu membaca peta silsilah, bagaimana cara menentukan genotip induk, kemudian bagaimana cara menyilangkan penyakit-penyakit ini. Oke, selesai untuk materi PAS. Mudah-mudahan dengan adanya PAS dari semester ganjil ini, kamu bisa lebih memahami konsep-konsep tentang materi biologi semester 1, dan Ibu harap beberapa soal ini atau semua bisa didapat hasilnya dan jawabannya benar. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.